Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang diceritakan ke saya ya mengenai pinjaman online. Kalau saudara buka Play Store di HP, itu akan tulis pinjaman, akan muncul banyak kali pinjaman ya. Ada Dana Rupiah ini, ada yang udah ada AFPI ya, OJK, tapi sebenarnya ada yang belum OJK nih, tapi ditempel-tempel aja. Jadi pinjaman online itu sebenarnya ada dua. Pertama, pinjaman online yang resmi, legal ya. Yang kedua, ilegal. Kenapa disebut legal? Karena dia memenuhi tuntutan-tuntutan yang diminta untuk peer-to-peer lending ya di Indonesia. Misalnya ada izin dari OJK, ada sertifikat dari AFPI dan lain-lain. Ya. Kemudian kenapa disebut ilegal? Karena dia akadnya atau perjanjiannya bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia pertama. Kemudian tidak memiliki izin OJK ya, sehingga pinjaman di dana tidak online itu, di pinjaman yang ilegal itu, dia tidak memiliki kekuatan hukum. Apa dampak dari dua jenis pinjaman ini? Pertama, pinjaman legal itu, jika saudara pinjam di pinjaman legal, maka saudara terikat oleh aturan hukum di Indonesia. Misalnya ketika saudara nggak bayar, maka saudara akan mengikuti aturan yang ada di kita. Misalnya masuk dalam slik OJK, di blacklist nama ya. Misalnya saudara pinjam di kredit pintar, nggak mampu bayar, maka dalam tempo tertentu setelah ditagih ya, melewati masa 90 hari, itu nama saudara akan masuk dalam slik OJK atau di blacklist ya. Baru hilang itu setelah saudara melakukan pembayaran dan mengajukan pembersihan nama. Nah, untuk pinjol ilegal, prosedur demikian tidak berlaku ya. Kalau saudara pinjam di pinjol ilegal, meskipun saudara nggak bayar, kabar baiknya adalah saudara tidak masuk slik OJK. Artinya saudara masih aman-aman saja jika sewaktu-waktu di masa depan saudara ingin pinjam di bank, pinjam di pinjol resmi ya yang ilegal, saudara masih bisa begitu. Tapi kabar buruknya adalah seperti yang diceritakan banyak ya video-video tentang dampak dari pinjol ilegal oleh kawan saya ini. Kawan saya ini sudah diceritakan oleh kawan saya, dia itu sudah pinjam dari satu pinjol ilegal, kemudian nambah tuh sampai ada 100, ada 20-an pinjol ilegal. Jadi dia itu dalam satu waktu itu kata dia itu tiba-tiba ke klik 10 aplikasi ya. 10 aplikasi itu yang tiap aplikasi 2,5 juta ya. Dan yang masuk ke dia itu nggak sampai segitu. Jadi bunganya besar kali pinjol ilegal itu ya. Kalau kita pinjam 1,5 kata dia, yang masuk itu cuma satu gitu. Jadi hampir 400-an atau 500-an pinjol ilegal itu ambil keuntungan ya. Dan waktu pembayarannya itu 7 hari. Dan biasanya 5 hari sudah ditagih kata dia ya. Jadi pengalaman dia dari pinjol ilegal awalnya sebelum dia itu terjebak sedemikian rupa dan akhirnya mengabaikan ya, ganti nomor HP macam-macam, mengabaikan itu. Saya akan ceritakan bagaimana pengalaman dia. Mungkin ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain yang saat ini terjebak oleh pinjol ilegal. Pertama, dia pinjam di satu pinjol ilegal, tidak mampu bayar. Bukan satu ya, mungkin beberapa waktu itu jadi cerita, saya lupa. Dia tidak mampu bayar, dan yang terjadi adalah pinjol ilegal ini menghubungi seluruh kontak dia. Itu belum nyampe deadline, 7 hari, di 5 hari sudah dihubungi. Diteror, ditelepon, macam-macam gitu ya, sampai dihubungi tempat kerja dia. Bukan tempat kerja, semua kontak yang ada di HP dia itu sepertinya disadap ya oleh pinjol ilegal. Ini pertama, habis itu ya dihubungi kawannya, istrinya, sampai dia malu besar ya. Waktu itu dia cari cara untuk mengembalikan pinjol ilegal dan mampu dikembalikan dengan ngutang ke mertua macam-macam untuk mengembalikan uang pinjaman di pinjol ilegal. Itu udah sekali. Kali kedua dia cari cara, ini trik aman ya. Serah saudara menggunakan atau tidak utang ya utang, tapi dalam keadaan tertentu mungkin terjepit ya. Seperti saya sampaikan tadi, dari sisi, jangan bicara dari sisi agama, tapi dari sisi hukum kita, bahwa pinjol ilegal itu tidak berdampak apapun ya. Yang kedua dia pinjam lagi ya, udah lama waktu itu dia pinjam, cari trik ya di trik-trik peminjaman pinjol ilegal yang aman ya, bukan aman ya, yang bisa mengamanin dia begitu. Ini cara pertama adalah seluruh nomor HP dia tidak pakai HP lama, karena kalau HP baru katanya tidak bisa ya. Nomor lama itu yang dia pakai, yang pernah dia pinjam di pinjol ilegal ya. Semua nomor HP itu diubah ujungnya ya,
di kontak. Misalnya ada 150 kontak itu kan ada nama misalnya Saiful ini itu Rizal Kamil ya kan ada 08 berapa. Itu salah satu nomornya itu diubah tuh ujungnya tuh. Sebelum dia pinjam buka aplikasi dulu diubah semua, disisain 3 nomor atau 5 nomor yang dia sering hubungi, itu nomor dia sendiri ya. Dia hubungi. Jadi dia punya di satu kontak HP kan ada 2 nomor, atau dia punya adik dia udah dikong-kali-kong ya sama istri dia karena kesal ya, mungkin kebutuhan ekonomi dia, istri dia juga dimasukin namanya, itu yang biasa dihubungi begitu. Nah, selain dari itu semua nomor sudah diubah ya. Setelah itu baru dia instalasi aplikasi pinjol ilegal. Setelah dia instalasi itu ya dia pinjamlah dari satu aplikasi kredit apa namanya tuh Sikilan dah apa ya yang pinjaman kilat ya kalau saya ingat dia pinjam itu dari 15 aplikasi 15 pinjaman di situ, karena satu aplikasi pinjol ilegal itu di dalamnya banyak aplikasi. Dia pinjam dari 15 aplikasi, cair semua 22 juta ya, masuk 1515 kata dia, jadi dari 12 aplikasi. Habis itu dia instalasi lagi aplikasi lain ya, pinjam begitu juga sekitar 30-an ya waktu itu dia pinjam. Setelah dia pinjam uang masuk semua ke rekening dia gunakan BRI. Nah, setelah itu dia ini sudah masuk semua, udah cukup ya sekitar 40 juta uangnya, dan ini sempat viral di koran juga ya, salah satu koran, karena di salah satu media dia yang diwawancarai. Setelah itu dia uninstall semua aplikasi ya. Tadi trik pertama kata dia adalah kita ubah sebelum kita instalasi aplikasi, semua nomor itu ujungnya diubah gitu ya. Termasuk email, itu email baru dia pakai di HP itu, bukan lagi email lama, takut kesimpan ya. Kemudian semua pesan dihapus gitu ya. Semua yang selanjutnya adalah semua ini panggilan sebelum dia instalasi itu, semua apa namanya list panggilan masuk itu dihapus semua. Jadi tidak ada list itu ya, karena itu bisa disadap. Semua foto juga dihapus ya. Jadi jangan lupa saudara hapus foto, semua foto yang penting. Tinggalin foto-foto yang nggak penting gitu, yang tidak ada wajah saudara di situ dan lain-lain ya. Atau foto-foto yang tidak senonoh. Jadi dia itu hapus semua dan nomor diubah, tinggal beberapa nomor. Nah, akhirnya dia bisa pinjam sekitar 40 juta atau 30 juta ya. Setelah 5 hari itu mulai ditagih ke HP itu. Dia tidak uninstall tuh HP itu. Tidak dibuang, nomor itu belum dibuang, ditagih ya. Dia mau lihat reaksi apakah akan dihubungi kawan-kawan dia atau kerabat dia atau tidak gitu. Dia tetap pertahanin nomor itu. Diteror, ditelepon macam-macam, istrinya udah di komen ya. Maksudnya nomor istrinya sudah diganti karena waktu pinjam itu pakai nomor istrinya, udah diganti nomor istrinya. Dia ditelepon habis-habisan ke nomor dia. Dia tunggu udah di 5 hari itu ya, di 5 hari udah mulai diteror, 6 hari diteror. Dia tunggu apakah sampai di WA macam-macam ya, ke nomor dia di WA. Dia tunggu apakah ada kawan dia yang ditagih oleh pinjol ilegal nih. Dan ternyata tidak ada kawannya yang ditagih ya. Jadi trik itu benar adanya, memang bisa mengamanin peminjam di pinjol ilegal ya. Pertama trik yang saya sampaikan, kedua yang itu. Yang kedua, setelah proses itu tidak berhasil oleh pihak pinjol ilegal, ada katanya mau datang mereka ke sini ya, oleh penagih utang, mau datang ke tempat dia berada. Ditunggu, di foto ya, dikirim foto dia, kami udah dalam perjalanan ya, di WA, ke WhatsApp dia, di ini itu. Tapi nyatanya tidak ada yang datang ya, tidak ada yang datang begitu. Mungkin karena lokasi tempat tinggalnya bukan di daerah yang ada debt collector itu ya, dia tinggal di Aceh. Jadi tidak ada yang tagih ke sini, tidak ada yang datang. Setelah itu saya lihat memang aturan di Aceh ini dilarang ada debt collector, masuk di Banda Aceh, nggak ada debt collector ya. Jadi bahaya, mereka pun takut untuk ke sini. Mungkin kalau di Medan atau di Jakarta, di Jabodetabek itu ada. Di Blora pun atau di Jawa Tengah itu nggak semua tempat ada. Jadi hanya daerah tertentu ada debt collector. Dan biasanya seperti saya lihat di review-review, pinjol ilegal ini memang modal dia adalah ini ya, mental, bergerak dengan teror-teror tadi ya. Tapi begitu sudah dibuat trik demikian yang saya sampaikan tadi, mereka bingung mau teror kemana. Akhirnya dikatain lah akan datang, katakan ini ya. Jadi akhirnya dia aman-aman aja pinjam di pinjol ilegal ya. Meskipun sekarang kalau dia buka lagi aplikasi mau pinjam nggak bisa lagi ya. Mungkin pinjol ilegal ini udah saling terhubung gitu. Tapi kata dia sempat pinjam di pinjol legal, setelah pinjaman di pinjol legal dan aman-aman aja ya.
entah kredit pintar, entah apa, pinjam sedikit udah dibayar ya. Jadi cerita dia itulah triknya ya, trik untuk melakukan peminjaman di pinjol ilegal ya. Uh, agar agar selamat atau agar lolos begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam video ini pertama, saudara, kalau saudara terlanjur pinjam di pinjol ilegal, maka cara yang paling bijak itu adalah jika saudara diteror habis-habisan dan udah terlanjur malu, hilangkan aja nomor itu ya. Kemudian ya tinggal WA orang-orang yang saudara kenal ya. Sebelum dibuang nomornya di WA ya, minta maaf ini saya terjebak ini itu ya, untuk permohonan maaf. Mereka pun semua orang mau maklumi itu kok. Kalau udah terlanjur ya mau gimana begitu ya. Kan mereka pun nggak mau ngeluarin duit untuk bayar itu ya. Jadi ya udahlah. Walaupun mereka kesal ke kita, tapi apa masalahnya kalau udah terlanjur, daripada kita itu gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang untuk membayar pinjol ilegal. Jadi minta maaf saja, habis itu buang nomor. Kalau memang sudah nggak mampu bayar ya, tutup, buang HP-HP, jual HP-HP itu ya, beli HP lain, hidup normal ya. Jadi kembali seperti biasa, kerja lagi. Suatu saat kalau ada mampu bayar ya bayar ya. Kalau bisa bayar pokok, kalau nggak bisa ya udah begitu aja ya. Mau dimanain kalau misalnya bawa agama ini, ya bisa bawa agama terus kita harus mati gitu ya. Atau kita harus terbebani sampai gila untuk bayar utang, itu kan bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau kita memang nggak mampu bayar ya, mau gimana, terlanjur ya, bertobat. Walaupun makna tobat adalah pertama meninggalkan perbuatan itu, kedua bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Tapi masalahnya kan kita nggak mampu. Daripada hidup terbebani, tersakiti ya, mending buang nomor. Yang kedua, jika memang saudara tinggal di daerah Jabodetabek yang ada debt collector ya, cari info ya, itu saudara bisa tetap di situ, kuatkan mental. Mereka gak akan mengambil sikap yang anarkis ya, sampai membunuh itu jarang, paling teror-teror ya. Kalau saudara mampu itu ya tahan aja gitu. Lama-lama juga mereka akan diam sendiri ya. Kedua, jika saudara tinggal di daerah yang tidak ada debt collector, aman-aman aja, berarti tidak ada penagihan ke tempat saudara. Jadi pada dasarnya pinjol ilegal dan legal itu ada dampak tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Dan kalau kita sudah terjebak ya, baik di pinjol legal atau ilegal, caranya adalah membiarkan hal tersebut ya. Mau gimana ya? Seperti kata kawan saya, kalau dia terjebak di pinjol ilegal, dia biarkan saja. Ya, di awal-awal sampai dimaluin, kemudian dia kesal melakukan balas dendam seperti itu. Saya tidak saranin saudara melakukan itu, tapi cara yang terbaik adalah membuang beban saudara. Hapus HP, ngomong ke istri, terus terang ke istri ya. Kalau ada mertua tahu kok mau ke mertua, buang nomor HP, nggak usah bayar lagi. Karena kalau saudara ke ustadz, ke kiai, ke tengku, ke tokoh agama, hal yang sama juga akan disampaikan. Jadi dalam Islam itu jangan sampai saudara bunuh diri ya. Itu yang penting tuh. Jangan gara-gara masalah pinjol saudara gila ya. Ketika gila ini bukan sisi positif, bukan memang rufi al-kalam ya. Hukum itu diangkat dari orang gila, tapi karena gilanya dicari-cari ya lain ya. Jadi caranya adalah menjernihkan pikiran. Begitu pikiran jernih, kita mampu melihat peluang-peluang lain, cari jalan hidup normal ya. Yang kedua, ya itu ngomong ke orang-orang biar ya, udah terlanjur buruk namanya ya, sudah lah ya. Jadi perbaiki itu saja, jangan kita terbebani dengan utang itu sampai ada yang bunuh diri. Saya dengan mahasiswa di Bandung ya, sampai loncat dari gedung ini itu ya, drop dari sekolah, dari kuliah gara-gara pinjol ini. Ini bukan cara yang solutif untuk menangani beban masalah pinjol ini. Caranya adalah berlepas diri. Toh dalam hukum kita masalah pinjol ini bukan masuk masalah pidana, tapi masuk dalam masalah keperdataan. Kalau memang perusahaan itu adalah perusahaan resmi, misalnya pinjol legal, dia punya cara sendiri ya untuk pembayaran utang. Nggak mampu, paling setelah 90 hari dilaporkan ke SLIK OJK. Setelahnya aman aja. Cuma resikonya saudara tidak bisa lagi minjam di bank, di perbankan atau lain-lain selama saudara belum menutupi itu. Tapi kalau pinjaman ilegal tidak ada dampak apapun, jadi saudara bisa aman-aman aja ya. Jadi jangan takut untuk jika saudara sudah terlanjur terjebak, jangan takut untuk membuang nomor HP ya, kembali hidup normal ya. Jangan pedulikan itu. Jadi saudara kuatkan, dekatkan diri dengan agama atau cari cara. Jangan sampai saudara terbebani dengan beban pinjol ilegal itu ya. Saya cuma menyampaikan ini berdasarkan pengalaman kawan sendiri begitu. Jadi saya lihat dia aman-aman aja ya sekarang, dan udah buka usaha, bukan dari hasil pinjol itu, buka usaha lain ya. Jadi
udah gak terjebak. Dulu pas dia lagi terjebak pinjol nih, saya lihat kok sedih kali, murung kali, nggak ceria ya. Tahulah ya, ada orang lagi stres gitu. Tapi sekarang udah aman dia ya, udah gemuk, udah punya kerja biasa. Saya lihat tarik becak itu aman aja sekarang gitu. Baik, demikian saja mengenai cerita pinjaman di pinjol ilegal.